Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sarapan nggak tadi? Ada yang banyak ngemes kira-kira? Pipin banyak ngemes? Itu tuh dong. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Absen. Ini yang nggak hadir siapa? Dwi, kemarin kemana kayaknya nggak sekolah kayaknya. Sakit, sakit apa? Perut. Sakit perut? Perutnya di bawah nggak sekarang? Bawah. Oh di bawah, kira di sini. Kita langsung aja mulai ya. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Di kelas kemarin, berpikir komputasional itu adalah apa? Memecahkan sesuatu berpikir komputasi, yaitu tentang memecahkan masalah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita, kalian di sini nanti setelah selesai itu diharapkan mengerti arti dari berpikir komputasional. Terus kalian tahu apa itu konsep komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Jadi nanti kita tahu dulu satu kan. Oke, lanjut. Nah, ini berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah proses memecahkan masalah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam komputer, komputasi. Yang pertama, nah ini berpikir komputasional itu ada 4 di dalamnya, 4 untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama itu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada dekomposisi. Silakan perhatikan ke depan. Kalau ada yang sekiranya perlu dicatat, silakan dicatat. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silakan ditulis terus ditanya. Oke, yang pertama dekomposisi itu artinya memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian terkecil agar mudah diselesaikan. Di sini bukan memberikan contoh. Contohnya masalah besarnya yaitu membersihkan kamar tidur. Misalnya kamar tidur kalian berantakan, fungsinya entah kemana, fungsinya entah kemana. Nah, di sini kita pilih-pilih dulu. Kita sudah tahu masalah kita yaitu masalah kamar kita itu berantakan banget. Terus kita mau beresin satu persatu. Tapi karena sudah tahu masalahnya besar, kita bingung tuh mulainya dari mana dulu. Jadi kita pikirkan dulu kira-kira yang lebih kecilnya biar kita selesai itu seperti apa. Sarapan coba. Belum. Tadi pagi sarapan apa? Sarapan telur apa? Telur rebus. Nggak pakai nasi? Ya, oke. Kamu mau buat telur rebus itu kira-kira itu kan masalahnya besar, bukan telur. Terus kalau misalnya mau dipecahkan kecil-kecil, seperti apa dulu misalnya? Kalau mau buat telur rebus harus gimana dulu? Pertama misalnya harus ada telurnya dulu, terus nyiapin pancinya, baru diisi air, masukin telurnya, tas kompor, dihidupin. Nah, itu maksudnya pemecahan masalah dari yang besar menjadi ke oke, tangan buat dulu. Ada yang bertanyakan sampai sini? Paham? Kalau tanya aja, kalau belum tanya aja. Pengenalan pola itu artinya mencari tahu hal
Misalnya ada siku-siku, terus ada opal, terus ada segitiga lagi, ada opal lagi, segitiga lagi, opal lagi. Bawahnya ada bulat, ada segi, terus bulat lagi, ada segi 4 lagi, ada bulat lagi, segi lagi. Naik, bawah, tahan, Desi. Tepuk tangan buat Desi. Ada yang mau lagi? Masuk, silakan. Masih ada 2 menit. Oke, tangan buat Pak Ketua. Oke, lanjut tidak ya? Untuk abstraksi itu artinya fokus pada hal-hal penting. Di sini contohnya kita punya masalah mau ke rumah teman. Nah, di sini kita harus cari hal-hal yang penting kalau mau menuju ke rumah teman kita. Misalnya yang pertama, kita harus tahu dulu nama jalannya apa. Kalau harus nama jalan, nah, misalnya nggak harus ke rumah teman, misalnya mau ke pasar. Misalnya mau ke pasar, kalau dari sini lurus, ada jembatan, pendomak belok kiri, lurus lagi dan sampai pasar. Itu maksudnya abstraksi, mencari hal-hal yang penting dari masalah yang ingin kita pecahkan. Nah, ini ada algoritma. Algoritma itu artinya membuat langkah-langkah yang jelas. Di sini contohnya, jadilah pertanyaan. Kalau misalnya langkah mau ke sekolah, satu apa dulu? Bangun dulu. Berarti dari kasur langsung mandi, nggak bangun dulu ya? Berarti kamu mandi dulu. Bangun dulu, terus mandi. Oh, baris tempat tidur dulu, baru bayar paling ketiga. Gimana? Habis mandi, masuk mandi, terus pakai seragam, terus sarapan, coding. Kita punya proyek, ya. Proyek kita yaitu tugas membuat iklan. Kemarin sudah suruh bawa HP ya? Oke, sekarang kita lihat dulu contoh langkah-langkahnya. Sebelum kita masuk ke bagian gambar kerja, kita harus tahu dulu kesimpulan dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu cara yang hebat untuk melatih otak kita untuk menghadapi berbagai masalah baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi harus tahu dulu apa masalah kita. Ibu contoh video iklannya yaitu menggunakan Canva yang pertama. Yang kedua pakai Voice.com. Ini merekam teks yang kita tulis jadi audio. Jadi nanti kalian misalnya tulis 1 tambah 1. Kalau kita buat AI-nya, di situ ada suara 1 tambah 1. Ya, paham? Terus yang terakhir kita editnya, kalau ibu pakai insert, kalau kalian nanti boleh apa saja, boleh pakai misalnya cabut. Tapi ini kalau ibu buat videonya video iklan, silakan diperhatikan. Es kopi gula aren, seger mantap, sekali minum. Terbang karena kita terkendala mati lampu ya, silakan perhatikan di laptop. Kelihatan ya? Kita
Es kopi gula aren. Seger mantap. Sekali minum, Perhatikan. bikin segar. Mantap seger mantap. Ayo buruan nikmati. Itu contoh yang Ibu. Oke, sekarang kalian yang sudah bawa HP di kelompok masing-masing, silakan mulai dibuat. Terserah mau buat iklannya apa saja. Mau iklan makanan boleh, iklan minuman boleh, mau iklan lomba Agustusan, hari kemerdekaan ya boleh, silakan. Sekarang bersama ya. Ya, silakan. Kalau ada yang menanyakan, tanya nggak apa-apa ya. Ada yang buat rumusnya, misalnya membuat suaranya seperti apa, ada yang kerja buat suara, ada yang buat visual. Tadi kita pakai teks pakai jadi suara itu apa? Voice com. Look, voice com. Pakai oh iya. Ya guys, nomornya asal aja. Oke, ada yang sudah? Silakan Ibu perwakilan atau semua silakan. Kalau nggak semua silakan semua. Tapi ya harusnya semua. Ayo semua. Ayo semua. Yang sudah kirim ke grup kelas ya. Bagian teknis. Yang lain dari itu nggak usah. Ini perhatian semua ya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. yang ngerti ya. Mochi dan buku berbagai aneka rasa, harga murah, nggak bikin kantong kering, dijamin bikin ketagihan. Jangan lupa balik lagi ya. Oke, silakan jelasin nanti buatnya seperti apa, jualan apa, editnya gimana. Kami mengedit mochi ini dari cerita dan juga segalanya. Baca? Iya. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso urat khusus, bakso termurah di Sukamaji, rasanya gurih dengan cuma 15.000 aja. Bikin kenyang di perut dan harga yang murah meriah khusus di hari Jumat Tri Asna, dan bisa ngambil sepuasnya dengan harga 15.000 aja. Ayo beli bakso di warung khusus. Video ini dari Canva dan Sabjo. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar semangat. Coba kita membuka semangat kita. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kiranya kita pelajari dari ini yang membuat kalian menarik perhatian apa? Mbak Nadira? Jadi kita bisa
yang lain? Kira-kira apa yang hal menarik yang dapat kita pelajari dari pembelajaran ini? Apa kira-kira? Ada yang katakan? Mama? Apa kira-kira? Tahu cara membuat iklan. Terus ada lagi yang mau nambahin? Apa lagi? Apa membuat apa? Bisa menjalani lagi dengan cara mengeditnya. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu untuk kita ke depan. Oke, itu saja yang dapat saya